Mau apa kalian? Turun. Berani kalian kurang ajar sama istri majikanmu? Juragan Basra sudah menyerahkan nyonya untuk kami santap. Kurang ajar. Tulang bagus. Iya. Tapamu sudah rampung, Lasmini. Ayo turun. Lompat. Jangan takut. Tubuhmu akan seringan kapas. Aku sudah duga kamu punya ilmu, walaupun masih sangat cetek. Aku akan berikan kau ilmu jurus pedang ular dan jurus kembang seribu. Ayo coba. Ya!
Jurus pedang ularmu sudah hampir kau kuasai sempurna, Lasmini. Terus berlatih dengan tekun, Lasmini. Untuk jurus kembang seribu, tenaga dalammu harus dikembangkan lebih sempurna. Guru. Saatnya sudah tiba. Luka dalamku. Guru. Guru. Jangan nangis. Guru. Air mata hanya untuk orang-orang lemah. Iya. Pakai pedang ini, pedang ular yang menyertai petualanganku. Jangan sombong. Guru. Guru. Saya pamit dulu, Guru. Pada saatnya, saya akan kembali dan membesarkan perguruan Anggrek Jingga. Saya akan ke Kawali menuntaskan persoalan saya.
Minggu kemarin kan udah, Den. Dengar. Aku yang bikin aturan. Iya. Bukan kamu. Cepat, Wang. Jangan semua, Den. Tapi Ya. Minggir. Apa kabar, Neng? iya, Kang. Aduh. Gelis nasi Neng teh. Ih, ini baenol. Ih. Neng, ayo sini. Ah, gitu-gitu wae. Pada milu ke akak. Ya. Aduh. Ada apa, Kang? Ada yang mau main-main sama badak cemani. Terima kasih, Den Ayu. Ade telah menyelamatkan warung ini. Sebenarnya saya sudah tidak tahan lagi diperas terus-menerus. Lebih baik Aden menjadi pelindung kami. Pedagang-pedagang di Kadipaten Sulaya ini seringkali diperas mereka. Berapa kalian sanggup membayar aku? Wajar kan? Untuk sebuah keamanan, kalian harus mengeluarkan uang. Kita patungan saja demi keselamatan bersama. Ha? Ya, ya. Ini untuk Panjar. Bagus. Berapa lama lagi dari Kadipaten Sulaya ini menuju Kawali? 4 hari jalan kaki atau 1,5 hari naik kuda. Ada yang mau ke sana? Nanti bagaimana kalau begunal-begunal yang lain membalas dendam? Tenang. Mereka tidak akan berani kembali dalam tempo singkat. Secepatnya saya akan kembali kemari. Nambah deh, Pak. Ya, setengah saja. Del, Lasmini. Hah? Lasmini. Jangan-jangan hantunya. Kita bunuh lagi saja. Hah? Hantu bisa dibunuh? Bisa, kalau kita berani. Tapi hantu masih bisa makan cendol.
yang suruh. Matamu tidak saya lihat. Atuh tidak, juragan. Tudil kakinya dipotong. Si Bedol mati. Terus Tudil bilang bahwa aku ada di sini. Iya, juragan Basra masih ada di Imah. Sedang senang-senang katanya. Dia bilang begitu. Iya. Tuh kan, tidak setia kawan. Lasmini pasti akan membunuh aku. Adai, mana itu pergi ke Imah, bawa barang-barang semua kemari. Ya. Yang penting-penting saja, paham? Ya. Ayo. Gan, barang-barang saya bagaimana? Engke, yang bayar, goblok. Ditagih malah marah. Itu Lasmini. Kakang Basra masih kenal saya kan? Lasmini, aku menyesal. Mestinya aku ikut kamu. Iya, mestinya Kakang sama-sama saya terjun ke jurang. Ampun, Lasmini. Saya mah tidak ikut-ikut. Penjol, tidak setia kawan. Lasmini, maafkan aku. Bagaimanapun, aku bekas suamimu. Kita dulu pernah hidup bersama-sama dalam suka dan duka. Di mana lagi? Dua orang anak buahmu yang lain, si Bakung dan si Mendah. Mereka tinggal di Tegal Paku Jajar. Aku juga mau pindah ke sana. Dagang di sini sekarang sepi, Lasmini. Macet. Kakang Basra, Kakang Basra. Lima orang anak buahmu memperkosa aku, Kakang Basra. Menodai kesucianku sebagai perempuan baik-baik. Menodai istrimu sendiri, dan itu atas perintahmu. Aku tidak menyuruh memperkosamu, Lasmini. Sumpah. Cuma menyuruh membunuhmu. Bagus. Cuma menyuruh membunuh. Untuk itu aku kembali ke Kawali.
Jangan Kakang Basra. Kakang telah menyebar maut untukku. Iya. Iya. Hai. Paksi, jangan terlalu cepat. Paksi. Kudanya tidak mau berhenti. Bandel. Kudanya yang bandel, Bi. Ya. Enak seperti terbang. Terima kasih, Bibi telah menyelamatkan adik saya. Lain kali kalau main jangan dekat jurang ya. Ya, Bi. Kalian pasti putra-putra bangsawan. Siapa namamu? Paksi Jaladara, putra Mantili si pedang setan. Paksi. Siapa namamu? Saya Bentar, Bibi. Kakang Bentar, putra Wabrama. Oh, sampaikan salamku untuk ayahmu dan juga bibimu, Mantili. Saya akan sampaikan. Maaf, siapa nama Bibi? Lasmini. Mestinya Dinda berterima kasih pada Lasmini. Dia telah menyelamatkan anakmu. Menyelamatkan lain hal, Kakang. Saya bisa berterima kasih. Tapi munculnya Lasmini di Madangkara adalah hal lain yang tidak bisa kita diamkan. Maksudmu apa? Kita tidak bisa mengusir seenaknya orang yang belum jelas kesalahannya, Mantili. Jangan campur adukan hukum dengan kebencian pribadi. Dewi yang jelita, burung dara hinggap di pucuk cemara. Bila datang seorang perjaka hina, apakah dia bisa kau terima?
pria yang menawan, pengobat hati, penawar rindu. Duduk di sini, Bentar. Sudah kau sampaikan salamku pada bibimu? Sudah. Semalam Bentar tidak bisa tidur. Kenapa? Ingat terus wajah bibi. Kada minta kalian berlaku bijaksana. Jangan sampai melukai perasaan Bentar. Untuk Nanda Bentar, mungkin. Tapi untuk perempuan Binar itu, saya akan kasih pelajaran. Biar kapok. Kadang-kadang, saya ingin cepat-cepat mati. Saya merasa dipermainkan oleh nasib. Kebahagiaan cuma hinggap sesaat, untuk kemudian berganti dengan duka yang berkepanjangan. Sama Tumenggung Bayang, Bibi Lasmini juga tidak cinta. Itulah barangkali kelemahan saya. Selalu ingin hidup mewah. Barangkali karena dari kecil saya selalu bergelimang dalam kemiskinan dan penderitaan. Saya selalu membayangkan bagaimana senangnya hidup sebagai orang kaya. Hah? Bibi Mantili. Kamu sadar apa yang kamu lakukan? Tindak kamu telah memberi aib kepada seluruh keluarga pangeran di Madangkara. Kamu putra bangsawan, tidak layak bergaul dengan wanita sembarangan. Hamba yang salah, Bibi. Sudah, jangan menyinggung perasaan Bibi Lasmini. Hamba bersedia dihukum kalau ada hukuman untuk itu. Kamu makin lancang, Lasmini. Merayu anak yang masih ingusan bisa dihukum berat. Itu sama dengan perkosaan. Aku masih bisa mengampunimu sebagai balasan kau menyelamatkan anakku. Saya tidak pernah menghitung budi. Maaf. Baik. Pokoknya aku beri kesempatan kamu untuk meninggalkan Madangkara. Dan kalau kamu berani menginjakkan kaki di sini lagi, aku akan menghukummu. Bibi, jangan. Bibimu tidak salah. Dia menginginkan yang terbaik untuk semua kerabat raja. Ibu dengar. Memang Lasmini itu terkenal sebagai wanita yang kurang baik. Bibi Mantili khawatir kalau kamu terperosok lebih dalam lagi. Orang selalu menilai orang lain dari perbuatannya, bukan kenapa dia berbuat. Apa maksudmu, Nak? Sebenarnya Bibi Lasmini adalah orang yang patut dikasihani. Nasibnya selalu buruk. Dia selalu digandrungi orang-orang penting, dimanapun dia berada. Tapi dia yang selalu disalahkan oleh kaum istri. Dan disebut sebagai wanita penggoda. Bentar, kamu belum mengerti liku-liku hidup yang sebenarnya. Maaf Bunda, mungkin hidup hamba masih pendek. Tapi hamba bisa menilai bahwa di dalam keburukan ada kebaikan, dan di dalam kebaikan pun ada keburukan.
belakang betina diangkat di atas dan tadi atas jarak Sudah boleh ditarik? Sudah selesai. Boleh? Hah? Jangan lawan. Ayo. Lasmini, kamu terpaksa kutangkap. Kamu sudah banyak membunuh orang di Kawali. Sekarang mengaco di sini. Aku hanya membalas kejahatan mereka. Mereka berkomplot mau membunuhku. Kakang Basra menginginkan kematianku karena aku memaksa untuk pindah kemari. Aku dilempar ke dalam jurang setelah diperkosa beramai-ramai. Apakah salah aku membalas kejahatan mereka? Kemukakan alasan itu di hadapan Sang Prabu waktu kamu diadili nanti. Siapapun di negeri ini harus mematuhi hukum kalau dia mengaku sebagai rakyat Pajajaran. Mengerti? Kleng deng dek buah kopi raranggeyan keun anu dewek ulah wani ngaheureyan. Kleng deng dek buah kopi raranggeyan keun anu dewek. Kang, maukah Kakang menolongku? Aya naon, Neng? Kakang tahu kerajaan Madangkara? Tahu, Neng. Kakang sudah 2 kali ke sana. Cari Raden Bentar dan berikan ini padanya. Raden Bentar, putra Prabu Brahmakumbara. Ini uang untuk sewa kuda dan segala keperluan Akang di perjalanan. Hatur nuhun, Neng. Akang berangkat dulu, Neng. Sebenarnya sulit. Sebab ini sudah menyangkut ketertiban hukum di Pajajaran. Salah atau benar, harus melalui peradilan yang jujur. Tolonglah, Paman. Sekali ini saja. Kasihan dia. Dia pernah menolong putra Bibi Mantili dari kecelakaan. Kalau bukan karena Nanda putra seorang sahabatku, tidak mungkin aku mau melakukan.
telah menolong saya. Kamu kubebaskan, Lasmini. Tapi kamu harus meninggalkan kawasan Pajajaran. Terima kasih, Paman. Saya ingin membuka perguruan silat di Gunung Lawu, meneruskan guru saya yang sudah meninggal. Kita akan berpisah. Entah apakah nasib akan mampu mempertemukan kita kembali. Kita akan selalu bersama dalam suka dan duka. Jangan berhayal, sebab akan membuahkan kekecewaan. Selama ini, saya tidak pernah mendapatkan apa yang saya inginkan. Saya benar-benar mencintaimu, Raden. Tapi kenapa kita harus berpisah? Karena manusia menciptakan derajat. Karena saya lahir dengan derajat yang lebih rendah dari derajat Raden. Derajat. Kata orang-orang arif, cinta itu tidak harus memiliki. Turun. Ada apa, Raden? Suara Raja Wali Raksasa. Itu ibuku. Bunda. Anda yang bernama Lasmini. Saya mengerti perasaan Anda, karena saya juga wanita. Mungkin Anda benar-benar mencintai anak saya. Barangkali Bentar pun begitu. Itu hak kalian. Tapi Bentar masih mempunyai sanak yang belum tentu semuanya setuju. Saya mengerti. Saya sadar siapa saya. Tapi terus terang, saya mencintai anak ibu. Hanya mencintai, tidak akan mungkin memiliki. Terima kasih. Saya mohon pengertian ketulusan Anda. Jangan simpan ini sebagai dendam. Ya.
terhina terus. Aku selalu dilecehkan orang. Aku akan melawan takdirmu, Dewa. Aku akan membuat semua orang bertekuk lutut di bawah kakiku. Mantili, kau yang pertama akan kubunuh. Terima kasih, Guru. Lasmini muridku, pelajarilah ilmu itu. Itu yang belum sempat kuberikan padamu. Tapi jangan gunakan dia untuk menuruti hawa nafsumu, sebab dia akan memakan dirimu sendiri. Ingat, di atas gunung masih ada langit. Siapa kamu? Saya tersesat kemari. Sebenarnya saya mau ke kota. Saya dari desa Jalu. Buat apa ke kota? Kamu akan menemui manusia-manusia bejat yang hanya menilai orang dari pangkat dan derajat. Kau akan diganggu laki-laki yang menghendaki tubuhmu dengan halus maupun dengan paksa. Saya cuma ingin bekerja. Saya sudah sebatang kara. Kamu boleh bekerja di sini, di rumahku. Makan dulu. Kamu pasti lapar. Ayo. Aku mungkin tidak mampu bayar.
Tapi aku akan mengangkat kamu sebagai murid. Kamu akan kuajari ilmu silat. Buat apa? Saya tidak punya musuh. Goblok. Buat jaga diri. Suatu saat kamu diganggu lelaki iseng, kamu bisa melawan. Kalau kamu mau dirampok, kamu bisa membela diri. Buat apa? Iya, saya mau. Terus kamu latih jurus dasar itu sampai sempurna. Undang pendekar dari seluruh perguruan yang ada di tanah Pasundan ini untuk meramaikan tradisi padepokan kita, sekalian menjajal ilmu yang kalian pelajari dari Gunung Saba ini. Maaf Guru, apakah Kijara dan Lugina perlu kita kasih tahu? Mereka sekarang berada di Gunung Hanjuang. Sebagai bekas muridku, mestinya mereka tahu. Acara jajal ilmu setiap tahun diadakan di bulan Kasada. Mereka memang tidak mengundang kita, tapi tidak ada salahnya kalau kita datang. Maksud Dinda yang sebenarnya adalah untuk mengajak Bentar ke sana agar dia lebih bergairah. Memang semenjak perpisahannya dengan Lasmini, dia seperti kehilangan gairah untuk hidup, Kanda Prabu. Sehari-hari hanya mengurung diri dengan membaca kidung-kidung dan babat cerita. Dengar suara seruling itu. Lagunya selalu sendu. Memang lama dia baru sembuh dari luka batinnya. Sebab saat pertama dia kenal dengan asmara pada usia pancaroba, secepat itu gairahnya dipenggal. Semua gara-gara perempuan binal itu. Dia telah meracuni Bentar. Pasti perempuan itu telah mengajari hal-hal yang semestinya belum boleh diketahui oleh anak semuda dia. Ya Guru, mungkin minggu depan aku akan berangkat ke Gunung Saba untuk mengikuti jajal ilmu yang diselenggarakan setiap bulan Kasada.
Ya, Guru. Aku mau menantang yang paling jago dari kalian yang ada di sini. Namaku Lasmini, guru dari Padepokan Anggrek Jingga di kaki Gunung Lawu. Aku menantang Anda, Panembahan Pasopati. Perkelahian ini hanya diikuti oleh murid, bukan gurunya. Sekarang aku menantang guru-guru yang datang di tempat ini. Aku ingin menjajal waringin sungsang milikmu, Pasopati. Waringin sungsang. Ono popo, ono biung, ono kerep, ono karep, ono ingsun. Sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi hari-hari. Mbah Ronggo kang jumeneng ono kawah Gunung Lawu. Siro juluk-juluk,
Bagaimana kalau kita berhenti bicara soal itu, Bibi? Ini semua demi masa depanmu, Bentar. Apa perlu aku beberkan semua petualangan cinta Lasmini? Dia membutuhkan pemuda macam kamu agar supaya tetap awet muda, biar cantik, untuk terus bisa berpetualang. Ayo. Mantili. Kebetulan kau kemari. Tidak perlu aku repot-repot ke Madangkara. Kita selesaikan permusuhan kita sampai tuntas. Turun kamu perempuan jalan. Kamu sudah merusak keponakanku. Turun. Ya! Caci makimu selama ini kepadaku sudah cukup untuk ditebus dengan nyawamu. Kamu telah membunuhnya. Dia bibiku. Dia yang mengasuhku selama ini. Ayo, bunuh aku sekalian. Biar kamu lebih puas. Aku benci kamu, Bibi Lasmini. Dinda Mantili. Kalau tak salah dekat sini ada gua. Cepat cari Bentar. Nyalakan api unggun. Bibimu butuh pemanasan. Baik, Romo. Selama ini aku selalu disalahkan. Aku memang bukan orang baik-baik. Tapi siapapun tidak mau dirinya diinjak-injak. Harga dirinya diinjak-injak. Apa hanya orang-orang terhormat saja yang boleh marah? Bentar, mestinya kau dengar aku, supaya kau tidak gampang menuduhku jahat. Dengar alasanku. Kau menang lagi, Dewa. Ah!
Tidak kalah, Kakang Brahma. Tidak malu. Kalah dan menang dalam dunia persilatan biasa terjadi. Nasib silih berganti. Karena ilmu silat dan kadikjayaan selalu berkembang. Kalau yang mengalahkan orang lain, mungkin Dinda tidak akan malu. Tapi Lasmini... Iya. Sudah begitu hebat ilmunya. Ada 3 inti alam yang membakar seluruh urat darahmu. Atau mungkin kau pernah dengar ada pendekar yang memiliki ilmu gabungan inti alam. Kehebatan ilmu itu seperti ilmu serat jiwa, ajiwaringin sungsang dan lamba lumpuh digabung jadi satu. Kata yang Astagina pemilihnya adalah seorang wanita yang menamakan dirinya Nenek Lawu. Mungkin benar, Romo. Bibi Lasmini pernah bilang bahwa dia akan pulang ke Gunung Lawu. Kamu, kenapa di sini? Ayo pergi. Ikuti perempuan yang katamu baik itu. Pergi. Ayo. Tunggu apa lagi? Aku benci melihat anak yang tidak patuh terhadap orang tua. Dinda tidak boleh begitu. Menyadari kesalahan butuh waktu. Siapa yang menaklukkannya? Dia menyebut namanya Lasmini. Aku kenal orang itu. Dia piaraan seorang juragan di Kawali. Kita harus menuntut balas. Kalau guru kita bisa dikalahkan, artinya dia memiliki ilmu yang luar biasa. Apapun ilmunya, ini sudah menyangkut nama perguruan. Kewajiban kita untuk bela pati. Apa mungkin ilmu semacam itu bisa dikalahkan, Kakang Brahma? Di dunia ini apa saja mungkin terjadi. Setiap ilmu punya kelemahan. Makin tinggi tenaga dalam dikeluarkan, makin banyak daya tubuh terkuras, dan akhirnya akan habis. Sebab manusia mempunyai batas kekuatan. Aku tahu Dinda masih penasaran. Ingin membayar kekalahan itu, bukan? Aku akan ajarkan Dinda jurus Sri Gunting. Ini jurus biasa, bukan kadikjayaan. Tapi aku yakin akan mampu mengalahkan ilmu Lasmini. Masih kurang cepat, Dinda. Dinda harus bisa menghindari pukulan dari jarak jauh secara terus-menerus. Hingga akhirnya Lasmini kehabisan tenaga. Pada saat itulah, Dinda bisa menyelesaikan dan memilih pukulan pada sasaran yang paling lemah. Dinda sudah berhasil. Gerakanmu sudah mirip burung Sri Gunting yang cekatan. Sudah ada berita? Ampun Gusti Dewi. Menurut mata-mata yang hamba sebar, Lasmini sudah melarikan diri ke Malaka lewat pelabuhan Sunda Kelapa. Dia menumpang kapal seorang pedagang Kujarat. Ya,
Mungkin Dinda akan segera berangkat, Kakang Brahma. Dia ada di Malaka. Ingat pesanku, jangan sampai membunuh. Raden harus membeli perahu kecil untuk mencapai pedalaman. Atau menyewanya. Terima kasih atas kebaikan Anda selama ini. Di Sungai Cabang, ikuti alur yang menuju muara Kota Raja. Terima kasih. Sama-sama. Ke arah sana. Kenapa, Pak? Kelihatannya gelisah. Di pedalaman ini banyak buayanya. Jangan takut kalau hanya buaya. Hah? Goblok! Kamu bisa mampu cabi-cabi binatang itu. Iya, tenang di tempatmu. Wah, saya tidak tahu. Kisanak mencari siapa? Seorang perempuan dari tanah Jawa. Dia mirip dengan perempuan ini. Memang pernah ada seorang perempuan Jawa datang kemari. Dia juga pakai baju merah. Tapi dia menuju Kota Raja sebelah pantai timur. Kalau Kisanak mau ke sana, Kisanak harus menggunakan perahu kecil. Terima kasih. Apa urusan kalian dengan aku? Ya, namaku Lasmini. Orang-orang menjuluki aku si Kembang Gunung Lawu. Jadi kamu yang membunuh guruku? Banyak sekali yang sudah kubunuh. Siapa nama gurumu? Panembahan Pasopati. Ternyata dia tidak sehebat nama besarnya. Aku sudah segan membunuh. Itu sebabnya aku merantau ke tanah Malaka ini. Bayar dulu nyawa guruku.
ingin sukses. Mantili, aku sudah rela meninggalkan tanah kelahiranku demi masa depan keponakanmu. Tapi kamu masih terus memburu aku. Kali ini persoalannya lain, Lasmini. Kamu sudah mempermalukan aku. Karena kau kalah, apa harus selalu kamu yang menang? Jumawa kamu. Seharusnya kamu berterima kasih kepadaku karena tidak kubunuh, karena Bentar, orang yang paling kucintai. Tutup mulutmu.
Pantelu, jangan membunuh orang yang sudah tidak berdaya. Pergi kamu jauh-jauh. Jangan pernah datang lagi ke tanah Jawa kalau tidak untuk kebaikan.